Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kemurahan Allah terambil dari Imamat pasalnya yang ke-27. Nah, saya mengajak kita untuk boleh nanti membaca dan merenungkan akan nats yang telah ditentukan, juga bagian bacaan yang ada di dalam aplikasi saudara untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh akan firman Tuhan. Saya mengajak sebelum kita sama-sama mendengarkan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan kami hari ini untuk kembali datang di hadapan-Mu, untuk boleh belajar firman-Mu, mendekat padamu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung, kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Kami serahkan biarlah Tuhan yang pimpin kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara dari bilangan yang pasal 27 tadi, ayat 1-8 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki itu harus 5 sikal perak dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita sama-sama tahu dan saya berharap kita juga menyadari bahwa Allah itu penuh kemurahan kepada umatnya. Nah, di dalam bacaan Alkitab hari ini kita akan mempelajari bagaimana nazar seseorang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dapat ditebus atau diganti dengan uang. Ya, jadi nazar itu dapat ditebus atau diganti dengan uang. Kenapa? Karena Allah adalah sosok yang baik. Dia bukan sosok yang kaku dan kejam. Ia penuh pengertian dan panjang sabar. Nah, di saat seseorang berjanji atau bernazar untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ia harus menempati nazarnya. Ya, nazar itu harus ditepatinya. Nazar itu sebenarnya memang bersifat sukarela dan tidak terikat kepada hukum. Ya, namun nazar yang diucapkan kepada Allah tidak boleh tidak ditepati karena Allah yang kudus tidak bisa menerima orang yang mengucapkan nazar kosong kepadanya. Dalam hal nazar atau janji persembahan kepada Allah, seorang itu dapat menggantikan persembahannya itu sesuai dengan nilai uang dari apa yang hendak ia persembahkan. Misalnya, ya, seseorang bernazar untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah. Jika anak ini dipersembahkan kepada Allah, anak ini akan bekerja untuk membantu pelayanan yang dibutuhkan di rumah Allah, seperti kisah Samuel. Nah, jika setelah menimbang, orang tuanya memutuskan untuk tidak mempersembahkan anak itu, maka mereka harus menebus anak itu dengan uang yang ditetapkan bagi nilai anak itu di ayat yang ke-7. Nah, jika orang dewasa bernazar untuk mempersembahkan dirinya sendiri, namun kemudian dia menghadapi halangan. Ya, misalnya anak-anaknya masih kecil yang harus dirawat olehnya, maka ia harus membayar sesuai dengan nilai dirinya yang telah ditentukan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ya. Untuk anak usia 5-20 tahun,
Uang yang harus diberikan untuk laki-laki yaitu 20 sikal perak. Dan untuk perempuan 10 sikal perak. Untuk orang dewasa usia 20 sampai 60 tahun, laki-laki nilainya 50 sikal perak, perempuan 30 sikal perak. Bagi usia 60 tahun ke atas, nilai untuk laki-laki turun ya, jadi 15 sikal dan perempuan 10 sikal. Nah, nilai ini tentunya bukan menunjuk kepada nilai seorang manusia di mata Allah, melainkan nilai sesuai dengan upah yang didapatkannya bila seorang bekerja dengan tenaga yang ia miliki. Nah, karena anak atau orang yang dipersembahkan ingin diganti ya, dengan nilai uang, maka tenaganya lah yang dihitung sesuai dengan apa yang dapat ia kerjakan bagi pelayanan di rumah Allah itu. Nah, di masa itu, upah seorang pekerja adalah rata-rata 1 sikal perak sebulan. Jadi bagi orang yang terlalu miskin, ya tentunya bisa di bawah itu, maka imam ya harus menimbang. Ya, Allah memerintahkan imam untuk menimbang. Orang yang miskin itu dibawa kepada imam dan imam harus menimbang, menilai berapa kesanggupan orang itu. Meskipun ia miskin, bila ia bernasar, maka ia harus menuntaskan nasarnya itu di hadapan Allah. Allah menghargai nasar dari umatnya, baik yang kaya maupun yang tidak memiliki uang, miskin. Allah menerima nasar dari umatnya, bahkan umat dapat memberikan hewan yang tidak kudus kepada Allah di ayat 11-13, karena hewan itu bisa dijual dan uangnya bisa dipakai untuk pelayanan. Nah, dikembalikan kepada kita di masa kini. Apakah kita pernah mengucapkan janji kepada Tuhan? Termasuk janji untuk setia kepada Tuhan. Janji untuk setia kepada pasangan kita. Janji untuk memelihara anak-anak kita. Janji untuk persembahan kepada Tuhan. Apakah kita sudah menepati janji kita? Apakah kita sudah menepati nasar kita? Biarlah ini menjadi refleksi untuk kita, untuk boleh terus menepati janji yang sudah kita buat kepada Tuhan dan yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan ingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa nasar yang kami ucapkan, janji yang kami ucapkan itu harus ditepati, baik kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena itu kami berdoa, biarlah firman ini yang mengingatkan kami kembali, boleh membuat kami sadar dan mengingat kembali, ya Tuhan, apakah kami sudah berjanji kepada Tuhan dan biarlah itu boleh kami tepati. Apakah kami sudah berjanji kepada manusia, kepada pasangan kami, dan itu boleh kami tepati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang terus memimpin, memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat menjalani hari.